Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Apriliana Dan saya Hanum Fatihatul Rizkyana. Kami akan mempresentasikan tugas tentang materi subscriber internet telepon. Berikut penjelasannya. Konsep DSL atau Digital Subscriber Line merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan digital berkecepatan tinggi. DSL biasanya menggunakan sinyal frekuensi dengan range yang cukup tinggi, yaitu 1 MHz. ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga. Untuk jalur-jalur POTS, modem-modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon, bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Dengan jalur ISDN memungkinkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan para konsumen ISDN untuk melindungi investasi yang dilakukan ketika mengadopsi ISDN. Selanjutnya ada pengalokasian spektrum. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. ISDN dan ASDL harus dikombinasikan dengan cara bahwa sinyal-sinyal SDN yang keluar seutuhnya ditransmisikan secara terpisah dengan menggunakan frekuensi yang biasa. Sinyal ASDL terlarang bagi pita frekuensi yang tinggi, sehingga tidak overlap dengan sinyal ISDN. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara, seperti halnya yang digunakan telepon sekarang, disebut sebagai POTS atau Plain Old Telephone System. Tipe-tipe DSL. 1. Asymmetric DSL atau ADSL adalah teknologi yang memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau download. Cara kerja DSL adalah adanya lampu indikator yang berguna untuk mengetahui jalannya proses koneksi yang terjadi. Di sini terdapat keuntungan ADSL. 1. Data cepat terakses. 2. Mempunyai dua frekuensi, yaitu frekuensi tinggi untuk mengantar data dan untuk sound atau fax. 3. Biaya murah. Dan kerugian teknologi ADSL memiliki keterbatasan dalam hal jarak maksimal dari kabel, yaitu 6000 feet atau 1820 meter. 2. Symmetric DSL atau SDSL merupakan koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. Cara kerjanya dengan sebagian besar bandwidth yang disediakan untuk menerima data, tidak mengirimnya. Keuntungan SDSL yaitu bandwidth yang disalurkan simetrik dan delay rendah, sedangkan kerugiannya yaitu kabel diputus orang lain dan modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL adalah teknologi yang dapat melayani penggunanya dengan virtual multi-rate dan multi-service. GSHDSL dapat memberikan penggunanya kecepatan transfer mulai dari 192 kbps hingga 2,3 Mbps. 4. Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan sebagai jalur leased line. Dengan kata lain, jalur ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. 5. Very High Data Rate DSL atau VDSL dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai 52 Mbps downstream dan 1,5 sampai 2,3 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga Twitch. Jarak jangkauan teknologi ini hanya sejauh 1,3 km saja. High Data Rate DSL atau HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1. Saat ini, HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,6 km saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DSL. Kelebihan DSL antara lain sebagai berikut. 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah.
4. Keamanan data terjaga baik. Kemudian kekurangan DSL. 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. 2. Adanya load calls dan brick tabs. 3. Hambatan ketiga adalah serat optik. Lanjut ke prinsip kerja subscriber internet telepon. 1. Pengertian Asymmetrical Digital Subscriber Line atau ADSL, yaitu teknologi yang mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Ciri khas ADSL yaitu bersifat asimetrik, sehingga data yang ditransferkan dalam kecepatan yang tidak sama dari satu sisi ke sisi yang lainnya. 2. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon, sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Macam-macam jenis kecepatan ADSL router, USB atau Universal Serial Bus, dan perangkat lain yang ada di dalamnya. Kemudian ada beberapa perangkat ADSL. 1. Satu sisi di pelanggan disebut CPE atau Customer Awareness Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem DSL dan splitter. 2. Satu sisi di sisi Telkom. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSL AM atau Digital Subscriber Line Access untuk menerima sambungan dari pelanggan. Modem ADSL atau ADSL Transceiver Remote mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Kemudian cara penggunaan ADSL. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL. Kemudian pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan, karena jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya yaitu pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menyambungkan ADSL dengan line telepon, Anda dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Splitter ini fungsinya untuk menghilangkan gangguan pada saat menggunakan internet dan berkomunikasi lewat telepon secara bersamaan. Lanjut, kelebihan dan kekurangan ADSL. Kelebihan ADSL adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan internet stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung internet. 3. Dapat mengakses internet tanpa khawatir biaya. 4. Mempunyai pembagian frekuensi. 5. Layanan komunikasi antar data dengan suara diberikan lewat 2 kanal. Lalu kekurangannya adalah sebagai berikut. 1. Jarak mempengaruhi kecepatan jaringan internet. 2. Kecepatan koneksi terlalu dengan tiang telepon. 3. ADSL masih menggunakan saluran analog atau tembaga. 4. Adanya load calls. 5. Adanya brick tabs. Selanjutnya, cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet yang dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch, kemudian diteruskan ke DSL AM. Di dalam DSL AM sendiri terdapat 2 saluran, yaitu suara dan data, sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Dari DSL AM, informasi diteruskan ke sisi pelanggan masuk ke splitter. Di dalam splitter, input DSL AM dipisah menjadi 2, yaitu voice dan data. Untuk suara langsung menuju saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL, sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal suara dan data. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet, tetapi jika ingin di-share maka perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain. Lalu di sini terdapat fungsi data bagian modem ADSL. 1. Power supply adalah berisi sebuah penurunan tegangan atau transformer dan rangkaian filter DC seperti kapasitor. 2. Koneksi untuk komunikasi data dengan komputer berupa antarmuka Ethernet, USB atau PCI. DSL digital pada pump berfungsi dalam penyaluran dan penerimaan data dari saluran telepon ADSL. 3. DSL analog chip and line driver adalah sebagai antarmuka rangkaian digital pada modem termasuk microcontroller dengan sebuah telepon ADSL. 4. Microcontroller bertugas menangani pengodean,
protokol, pengukuran kualitas saluran, routing, firewall, autentikasi, dan fungsi-fungsi lain pada router. Yang terakhir ada implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi. Adapun keunggulan layanan Speedy adalah sebagai berikut. 1. Koneksi ke internet dapat dilakukan setiap saat atau always on. 2. Koneksi memiliki sifat highly reliability dan highly secure. 3. Pelanggan tidak perlu khawatir kecepatan akses akan turun jika semakin banyak pelanggan yang log on. 4. Menggunakan saluran telepon existing atau saluran telepon yang ada sebagai media akses. 5. Saluran telepon dapat digunakan secara bersamaan dengan fasilitas akses internet atau Speedy tanpa saling mengganggu dengan kecepatan upstream atau downstream 64 kbps atau 512 kbps. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah-salah kata dan ucapan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.